Pelatihan menjahit dan tata boga pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Sumijan selaku Kepala Bidang Pelatihan Hubungan Industrial Produktivitas dan Transmigrasi, Bapak Kepala BLK Kota Magelang, Bapak Muhammad, dan instruktur tata boga dan instruktur menjahit serta seluruh pegawai jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang dan seluruh peserta pelatihan APBN tahap 1 menjahit dan tata boga serta pelatihan tata boga OKIR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk acara pembukaan pelatihan. Kemudian acara pada pagi hari ini adalah yang pertama, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kemenaker, kemudian dilanjutkan dengan doa, kemudian sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, kemudian penyematan ID card, dan yang terakhir adalah pembacaan janji. Kemudian setelah kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk menyingkat waktu, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kemenaker. Untuk hadirin mohon berdiri. Di sana aku berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Agar pada pagi hari ini dapat membawa keberkahan, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Saudara Bagus. Silakan Saudara Bagus untuk maju ke depan. Izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam bagi pemeluk agama lain. Dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada pembukaan pelatihan tata boga dan menjahit APBN tahun 2023 tahap 1. Ya Allah yang Maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengenalinya. Rabbana dalam nama sana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Wawan Setiadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sumidja selaku Hubungan Industrial, Pak Amin, Kepala BPD PLK, Bapak Ibu Nongki selaku Subak Tata Usaha nanti yang sehari-hari mendampingi Bapak Ibu semua, instruktur Ibu Endang, instruktur Boga, terus Bu Kusnur, instruktur penjahit, dan staf PLK dan Mas Rito, Mas Ria, Mas Afif, Bapak Widoyoko, Bu Nur, Mbak Nur, dan nanti ini semua akan mendampingi Bapak Ibu selama pelatihan kurang lebih ada yang 33 menjahit ya, yang Boga 28, yang Boga
ada yang 12 hari. Durasinya beda-beda tergantung sumber pendanaannya, karena kegiatan ini dibiayai dari satu APBN untuk yang kelas buka APBN yang di sebelah sini, terus menjahit APBN di sebelah sini. Ini kemarin sudah seleksi, alhamdulillah Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Yang daftar kemarin luar biasa, ada sekitar 300 di Pak Amir ada yang masuk. Padahal yang diambil 3 kelas, ya buka 3 menjahit, buka 5 menjahit 3 sama 5 8 kali 16, 8 kali 16 seratusan, daftar 300. Jadi mohon maaf yang belum bisa mengikuti, mungkin waktu yang akan datang semoga bisa lolos. Kalau ini kan yang mengikuti gitu, semoga teman-teman yang tidak bisa ikut pelatihan di kesempatan lain bisa mengikuti, karena maunya kita juga bisa semua tertampung karena keterbatasan anggaran, kita dibatasi anggaran, tapi jumlahnya yang daftar tahun ini luar biasa. Untuk APBN pun kita tidak membatasi yang warga kota saja, ada yang dari luar kota Magelang. Ada di karena APBN kita biasanya ada yang dari jauh, kemana ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Kebumen sampai ke sini. Karena memang kalau yang anggaran APBN kita tidak bisa membatasi hanya untuk warga di kota Magelang saja. Memang kebetulannya seperti itu, sehingga selamat Pak Ibu, ini yang dari APBN kelas buka 1 kelas, kelas menjadi 1 kelas. Selama nanti kurang lebih yang menjadi 3 minggu, yang buka 28 yang bisa sama dengan menjahit. Kalau yang untuk pokok yang tengah ini ya, pokoknya Ibu Tias deh. Ibu Tias ada 2 kelas, ini kelas pertama. Ya, atau sebelum Ibu sudah kesal rawuh di BLK, nanti monggo mengikuti struktur yang kelas buka mengikuti. Ini bukanya buka kue Bu. Kue, karena ada pilihannya kemarin ada yang memasak dan sebagainya. Semoga kalau ini bakery nanti ya diikuti. Semoga bermanfaat tentunya, karena memang visi misi dari Pak Wali Kota Magelang ini adalah menciptakan, salah satunya di bidang pemberdayaan masyarakat, menciptakan 1.500 wirausaha. Kemarin sudah 1.500-an, target tahun ini 1.000 wirausaha. Karena apa? Sebuah wilayah baik itu negara, kota, daerah itu minimal itu ada 8-10% itu penduduknya yang berwirausaha. Jadi kalau ekonominya mau kuat, diciptakan wirausaha sekitar 8-10% dari jumlah penduduknya. Dalam rangka misi-misi kepala daerah untuk menciptakan wirausaha dari berbagai anggaran. Ini yang APBN dan untuk data pokok-pokok pikiran Dewan. Ada juga yang dari rodanya Mas Badio, dari usulan dari RT RW. Ini juga sudah sebagian kemarin mulai, sehingga aktivitas selama setahun ini insya Allah tidak ada jedanya nih Pak Amin. Dari Januari sampai Desember nanti ada pelatihan terus. Bahkan ini kita kegiatan ada yang di kelurahan. Pelatihannya ada di kelurahan, di aula kelurahan. Untuk yang buka juga sudah mulai hari ini di kelurahan Panjang kalau tidak salah, dalam rangka untuk ya tadi untuk memberikan tambahan ilmu skill dari warga masyarakat khususnya Kota Magelang dan umumnya yang ada di luar daerah Kota Magelang. Harapan kami semoga nanti bermanfaat tentunya. Selama kurang lebih tadi ada yang 23 hari, ada yang 28 hari, ada yang 12 Lipokin, 13. Moga diikuti dengan seksama, insya Allah bermanfaat dan bisa menambah ilmu, insya Allah bisa nanti berguna, berwirausaha, praktek di rumah. Karena sekarang kan toko tidak harus punya gerai di pinggir jalan, di ruko, tidak, di rumah pun itu kalau kita bisa dari garasi atau dari dapur rumah ke sana. Contoh saja apa? Saya sering beli
yang dipakai apa Pak? Depan pom bensin itu, apa Mbak Nuki namanya? Kayak agar-agar itu apa? Puding apa itu cuma kecil di dapurnya. Namanya apa sih depan pakaian itu? Ternyata dari dapur yang kecil hanya 3 kali 2 kalau nggak salah atau 3, kecil sekali loh. Tapi karena sekarang kan kekuatan medsos itu kan luar biasa, kita diupload di medsos, rasanya enak, ditularkan dari satu orang ke orang lain, akhirnya menjadi ya sudah, itu pemasarannya, marketingnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti dari BKN ini lahir wirausaha yang nanti kue yang punya ciri khas apa, monggo Bapak Ibu dikembangkan sendiri. Insya Allah nanti doa kami sukses semuanya, baik nanti yang menjahit maupun yang buka. Biasanya yang sudah waktu sudah selesai pada minta kabar kita, mohon maaf karena kita dibatasi waktu, mohon nanti dikembangkan sendiri. Yang di tempat Bu Kusul pun ada yang nambah sendiri ke Bu les di tempatnya Bu Kusul untuk lebih menguatkan skill tangga monggo. Tapi di sini kami membatasi waktu sesuai dengan apa kegiatannya di sini. Masalah nanti pengembangannya di luar monggo. Atau saling kolaborasi antar teman di sini yang bakery monggo belajar bersama. Misalnya ada bakery apalah kayak Bu Enda sering matuni bruder cokro itu kan ya kayak roti kebes kayak gitu, tapi kenapa luar biasa bisa mengemahnya, bisa membrandingnya, ini kan perlu monggo nanti dicermati bersama sehingga produk kita lokal tapi orang mencari. Itu nanti monggo Bapak Ibu punya kreativitas tersendiri, termasuk nanti yang lain monggo. Perkataan dari saya ada ukurannya, saya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, latihan untuk kelas tata boga dan menjahit dari anggaran APBN dan kelas untuk boga dari kegiatan pokok pikiran anggota Dewan dari Ibu Tias. Dengan ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas atas sambutannya. Kemudian selanjutnya adalah pesan dari Bapak Sumijan nih Pak nih. Nanti aja. Baik Bapak. Kemudian acara selanjutnya adalah penyematan ID card bagi peserta yang sudah dibeli, dimohon maju ke depan. Buka APBN. Teman-teman yang lain bisa mengenakan ID card. Setelah teman-teman semua memakai ID card, berarti secara resmi teman-teman menjadi peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Magelang. Kemudian karena para teman-teman sudah menjadi peserta, mari kita bersama-sama membacakan janji peserta pelatihan Balai Latihan Kerja Kota Magelang. Silakan Saudari Rizky untuk memimpin.
Teman-teman bisa untuk berdiri dan janji peserta pelatihan. Janji peserta pelatihan. Di UPT Balai Latihan Kerja. Di UPT Balai Latihan Kerja. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. 1. Menjunjung tinggi nilai kejujuran. Menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kebersamaan. Kebersamaan. Dan saling menghargai. Dan saling menghargai. 2. Senantiasa menjaga ketertiban. Senantiasa menjaga ketertiban. Kebersihan. Dan ketentraman. 3. Tidak akan melakukan perbuatan tercela. Tidak akan melakukan perbuatan tercela. Mengkonsumsi miras. Narkoba. Dan obat-obatan terlarang lainnya. 4. Mengikuti proses pelatihan. Secara tertib. Setiap waktu. silakan hadirin dimohon kembali. Demikianlah acara pembukaan pelatihan tata boga dan menjahit APBN tahap 1 dan pokir. Saya Afif Fadullah, apabila ada salah kata saya maaf. Kemudian setelah acara ini dilanjutkan dengan foto bersama. Satu kelas. Dimulai dari Oke, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kemudian gaya Oke, siap. 1, 2. Oke, ganti. Konten. 1, 2. 1, 2. Gaya kompeten. Oke semuanya. 1, 2. 1, 2. Ini karena yang terakhir ada gaya bebas kali ya? Gaya bebas yuk. Lancar ya. 1, 2. 1, 2. Tua dan galak. Galak ya saya. Kalau tadi udah mengundurkan diri dari sekarang. Yang itu masih banyak. Amin. Tak orang ketua 17 dong. Lebihnya. Ya seperti inilah saya namanya Bina. Kalau ngajar agak galak, nek rata remedi. Nah, wani ora. Kalau nggak berani silahkan mengundurkan diri dari sekarang. Terus saya tidak suka dengan peserta yang manja. Peserta yang manja itu rasa samoga. Nah, kau nek rasanya asa samoga, dia asa samoga. Jadi di sini harus siap, ya cuci-cuci, ya masak-masak. Di sini bukan demonstrasi, ya demonstrasi itu saya yang praktek, jenengan yang tulisannya. Tapi di sini jenengan dari nimbang identifikasi bahan itu jenengan sendiri. Materi saya berikan awal dari pelatihan. Paling materi yang itu paling nanti hanya 2 hari atau 3 hari. Jenengan di sini latihan selama 28 hari. Yang 4 untuk soft skill dan produktivitas. Dan itu tadi dapat infonya setiap hari Sabtu nanti diisi.
Jadi saya bisa istirahat. Monggo, silakan dibagi yang belum tahan sarapan santai malam boleh disambung. Ngambilnya nanti 17. Sakit aku. Terus selama pelatihan tata tertib untuk peserta deh, karena ini itu suatu instansi kantor, jadi tidak boleh pakai sandal, karena yang pakai sandal. Bokwi anaknya yang supir, bokwi anaknya pejabat, soalnya kalau masuk ke sini pakai sandal tak suruh ganti. Nasi lagi. Ini baru naik mas. Ambilnya naik. Betul dari mana? Sini, permintaan Bondowoso. Alah dekat deh. Itu sini paling jauh katanya saya. Bayar tapi dengan dekat di mana? 15 menit sudah selesai. Tiga kali tak ganti orang deh. Ya. Soalnya apa hubungannya nanti ada UJK. UJK itu dengan diuji per orang, yang uji bukan saya. Yang uji itu nanti dari LSP Semarang dan dengan di sini dapat sertifikat, 2 sertifikat dari BNSP dan dari Dinas Tenaga Kerja. Terus dalam UJK dengan 1 orang nanti ada wawancara, ada tertulis, ada praktek. Tapi jangan nanti bisa saya sekali. Insya Allah jangan pun buatan bingung, makin bisa mengerjakan dengan baik. Yang sudah dapat monggo silakan dan mari. Daftar kadernya melalui bukan diambil di bawah. Yang kali. Semangat kayak turun semangat. Apel pagi yang mau masuk jam berapa? Setengah 8 atau jam 8? Jam 8 di walaupun 1 orang tak mulai berdoa. Yang telat nanti nggak boleh nanya-nanya lagi ke saya. Soalnya saya kadang sudah menerangkan itu apa yang nanti kita praktekkan. Terus urut-urutannya, jadi jangan kalau ketinggalan. Terus setelah 3 hari tak ganti orang walaupun udah hampir selesai. Yang belum absen silakan absen, karena yang tidak absen berarti juga nggak dapat uang transport. Yang ini yang kepacul, lo nggak macul. Besok kalau di bawah. Pacu deh. Pokoknya di tas tuh nggak bawa tas dari sini, bermain seperti itu apa dari tanda-tanda jalan. Namanya. Jadi daftar hadir ini menentukan hak jenengan nanti dapat berapanya, potongan yang berapa. Karena kalau nggak masuk, transportnya dipotong. Misalnya nggak masuk 1 hari, berarti dipotong 1. Tapi kalau lebih dari 3 hari, kecuali sakit, kalau sakit saya masih ada toleransi. Tapi kalau misalnya ada keperluan mendadak atau ada keperluan keluarga, pamito 3 hari saya ganti orang, tak panggil yang cadangan. Hubungannya itu nanti kan benar nggak masuk sehari mungkin udah ketinggalan resep. Nah kebetulan kok resepnya yang pas dengan nggak masuk untuk ujian, dan juga nanti nggak bisa kerjakan. Kalau nggak bisa kerjakan, kalau saya tak senangnya aku itu dengan paling bunyi, tapi dimarahin sama asistennya, nanti jalan mesti berkesempatan karena nggak pernah ketemu tuh. Jadi seperti itu. Alasannya kenapa kok kalau tidak masuk 3 hari tak ganti orang. Dengan hitungannya orang-orang pilihan. Dari sekian banyak tuh kemarin dengan tahu yang daftar berapa saja ngeliat ya Allah kasihan. Itu baru mau cari ilmu aja antrinya banyak. Apalagi kalau cari kerja.
Nah, untuk pelatihan ini mengharapkan jenengan itu jadi pencetak. Jadi misalnya pencetak tenaga kerja. Jadi jenengan jadi juragane nanti bisa merekrut tanggane sing belum dapat kesempatan pelatihan. Jadi pelatihan ini harapan dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di, kalau sekarang karena APBN jadi kabupaten dan kota, kemarin kota ya. Terus jenengan nanti bisa berwirausaha, syukur-syukur sampai jenengan bisa nitip-nitip ke produk-produk bisa masuk ke supermarket, jenengan punya label apa Pak, IET ya, IET terus punya halal, nanti biasanya terus tidak lanjuti sama dinas perindustrian supaya jenengan itu nanti produk-produk jenengan itu jadi orang membeli ini kira-kira halal atau ora ya dimakan. Kalau untuk resep-resep saya menyesuaikan pasaran yang laku, misalnya sekarang lagi kalau cucu saya itu senang dimsum putih dimsum, nanti dimsum tak masukkan. Kalau ini kebetulan dengan processing hasil pertanian ya, yang diikuti dengan apa begitu, Mbak? Processing hasil pertanian. Kalau processing hasil pertanian, kalau saya dulu itu ada pengolahan yang dari ubi, dari kacang kedelai, dari pisang, dari hasil dari pekarangan itu yang kita olah. Terus kalau yang kue dan roti itu khusus kue dan roti, di situ tak berbanyak roti. Tapi kemarin ada usulan besok ada pengolahan ikan. Saya nggak janji karena ikan itu kadang ada di pasar, kadang nggak ada. Nanti kalau pas ada, siapa saja yang nanti yang tahu ada pasar, ada ikan di pasar, langsung pesen dibeli. Nah kita bisa mendadak membuat empek-empek atau membuat tewan atau membuat kerupuk. Kalau untuk kerupuk ikannya kita prosesnya harus lama, dari awal kita mulai mengeringkan ikan, dikukus, diambil dagingnya, terus dikeringkan, lalu untuk campur. Jadi prosesnya harus lama. Nanti kalau misalnya nggak nyandak, jenengan tetap dapat materinya kue kering, ini nomor tentu. Tak tawari dari awal karena saya itu bahannya kan yang belanja pemborong. Jadi kalau jenengan nggak mau, misalnya sampai nggak mau ya nanti saya nggak pesen ikan. Terus misalnya kok kue kering nggak mau, saya nggak pesen nanas, umpamanya seperti itu. Jadi jangan di tengah-tengah jalan request, Bu, saya mau masakan ini. Nah kalau udah di tengah jalan udah nggak bisa. Jadi untuk bahan nanti yang banyak dari kanan, saya mengajukan sesuai dengan jurusan, terus materi yang saya berikan dan saya jelaskan nanti saya hanya buat kue, roti kering, kue kering, roti sama kue lain ya. Kalau roti ada yang bisa jawab. Enggak ada roti gimana? Kalau roti di sini. Kalau kue kering, kalau kue dan roti itu beda Bu. Saya dulu diketawain sama Pak Kepala. Bu, bedanya roti dan kue itu apa? Jangan nyebut nanti buat roti dan kue itu lain caranya, lain prosesnya. Kalau roti itu mengembangnya di luar, jadi di oven itu hanya matang. Tapi kalau kue dari mengembang sampai matang itu di dalam oven. Jadi jenengan bisa membedakan. Terus hak penjenengan nanti selain dapat, biasanya ada seragam. Kalau yang APBN ada seragam biasanya, tapi nggak tahu yang sekarang. Terus alat tulis juga dapat ya. Gue juga dapat alat tulis, ada bukunya. Saya sistemnya modul Bu, tentu udah tak siapkan. Tapi tidak keseluruhan cara membuat kue kering itu enggak, hanya roti-roti. Modelnya cara membuat roti itu seperti ini. Monggo kali diminum, saya mau batuk cepat. 900 buat ya? 900 buat ya? Oh masih 400 saya kata. Ada no? Ayo no? Kalau biar gue 400 saya kata biar gue.
open aja, open goyang jelas, goyang kan pasangannya gitu. Satu. Tapi nanti pengadaan kita itu proses. Agak lama punya kita bagaimana bukan kita beli di toko langsung bayar nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Kalau pengadaan itu agak lama karena ya kita nawarkan dulu, ada rencana, ada dokumen, bayarnya juga bisa cash, tapi melalui itu melalui transfer. Ya agak lama nanti, tapi yang jelas itu ya kita menyediakan nanti open, kemudian tindakan. Tapi kita belum bisa lagi. Tapi sebenarnya harus digunakan. Jangan sampai setelah selesai pelatihan ya wis orang ngopo-ngopo. Ya. Setelah selesai pelatihan harus dengan berusaha. Nah tujuannya kan itu gitu. Untuk katakanlah pelatihan semuanya selesai, membuat apalagi ini mendapat barang. Artinya harus nulis dari WA. Gawis siap dengan pesanan dulu ya. Siap dengan pesanan. Kalau itu kan pasti ada yang pesan. Oke, sudah ada lagi yang ditanyakan monggo. Kalau rekam tidak ada. Tadi kan pagi-pagi saya pesan buku ya, rekamnya putih-putih gitu. Baca nih. Ada pertanyaan dulu? Ada? Kalau tanggal 18 dari tanggal berapa nih? Libur. Hari Sabtu sebenarnya kalau pembelajaran harus ya. Hari Sabtu kita terus masuk. Oke. Jadi tanggal 18 libur gitu. 18 libur. Hari Sabtu besok masuk. Terus apa lagi? Oke. Libur dulu tahun 2022 pernah kesempatan? Belum ya? Belum. Ketika memang saatnya kan tidak minimal 2 tahun tidak memiliki pelatihan juga. Kalau tahun kemarin itu ya. Dan saya informasikan juga masih banyak pelatihan yang akan dilaksanakan. Barangkali dulu semua itu waktu terani maupun aku tangga ini nanti pengumuman dari segera pembelajaran yang nanti saja pada ada mulai sepeda motor kita lama-lama dulu seperti office komputer apa ya itu minimal 2 tahun. Kalau tahun 2021 untuk kata sekarang masih agak besar. 2021 2020 terakhir menuju kata juga nggak sangat boleh. Tapi kalau kemarin 2021 2022 metode lagi kalau deteksi kalau katakan kan maksimal sih lewatan nih paten guys nggak boleh. Kan biasanya gini ada orang itu mencari pelatihan sebanyak-banyaknya. Pelatihan ini baru, jahit baru, program baru. Kadang-kadang ya itu cuma ngarah ke WhatsApp-nya, yaitu pelatihan yang baru. Nggak pelatihan juga, pelatihan itu nggak dipraktekkan di rumah. Ini ada anggaran pemerintah yang sudah mengalokasikan. Ada lagi yang tanyakan? Bisa Kak? Kamu ya? Ini Bu Rodia, tadi ya. Kemudian Bu Dewi Indrayani. Bu Jenny Belian. Masih berapa Bu? Coba. Bu Nur Sri Koloni Mantun. Bu Sugiyati. Bu Ponera,
Bu Wiwin Mundiati, Bu Riswatinese, Bu Mia, Bu Rina, 11 Bu Agnes, Bu Retno, 13 Bu Radenoro Diaksewati, Bu Agustina, Agustina apa Agustina? Agustina, P, Pina, oke. Kemudian Bu Takarina Tari, ini satu orang foto ya. Bon, besok kita dimulai. Berikutnya warna merah. Ukurannya 4x6. Nanti untuk sertifikat, kita yang ini tidak ada. Kalau yang APBN tadi, ini ada sertifikat yang pertama sertifikat dari BLK, yang kedua dari LSP, BNSP, karena ada ujian kompetensi, yang bukan yang ini tidak ada ujian, tidak ada ujian dari BNSP, tapi nanti tetap ada ujian lokal dari BLK, ujian. Yang tadi APBN juga ada uji kompetensi, kalau uji kompetensi nanti akan dikeluarkan sertifikat profesi dari BNSP. Ya, mungkin itu Bu Rismaya, monggo nanti untuk pelatihan untuk dimulai nanti dengan Mas Indro selama 12 hari. Mas Indro tadi, monggo Mas Indro. Dari saya cukup, mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Kami akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 15. Ya, Kok tegang banget. Ada yang sebelumnya ada sesuatu? Belum. dulu dibungkus dulu itu Yang menjahit. udah 8 tahun lebih. Ibu-ibu di sini tahu mau pelatihan apa? Masa Masa ya. Dari pertama kita akan ambil aja. Perkenalkan nama saya Mas Rido Bagus Yusuf. Panggil aja Mas Rido gitu. Saya di sini struktur tetap Praboga. Jadi nanti ibaratnya kedepannya untuk kalian ikut pelatihan lagi atau saudaranya ikut pelatihan lagi yang jurusan tata boga, koordinator gue, barista, ketemunya sama saya. Nah, saya mengambil jurusan itu. Pertama kali ini mungkin kita masih nunggu tapi dulu kalau saya pindah dulu. Saya baru di sini baru tahun 2021, baru mengajar tahun ini. Kami mau lulusan izinnya. Cuma dari sebelum ini saya sudah sering mengajar sebelumnya karena kebetulan saya kuliah di Semarang itu pendidikan tata boga, jadi udah bidangnya jadi mengajar dan bidang tata boga dari Universitas Negeri Semarang jurusan pendidikan tata boga. Ya mengajar dari saya sering terus saya sebelumnya pernah mengajar di SMK di Kendal pernah, SMK pernah, universitas pun pernah. Nah, pun juga pas di kampus saya mengajarnya bukan cuma terbatas di tata boga, tapi malah saya ada satu cabang yang beda dengan tata boga, yaitu kita mengajar bahasa Inggris di beberapa kampus di Semarang. Karena saya dulu di Semarang tuh, di Semarang hidupnya di sana, namanya bisa di sana. Saya tinggal ke Magelang, dan tinggal semuanya di Semarang. Jadi di Semarang kadang-kadang masih mencari-cari, masih maaf Pak, saya udah tinggal gitu kan, masih pada dari memang memang sekarang sudah diterapkan untuk mengerti di Magelang. Jadi dan sekarang katanya itu sudah di Magelang. Jadi sudah full 100% mengerti di Magelang. Untuk pelatihan kita kali ini nanti 12 hari.
sebenarnya standarnya itu 18, tapi kan semuanya tergantung kebutuhan. Tergantung juga jadi kita menyesuaikan. Jadi nanti seharusnya 18 hari itu pengolahan roti dan kue, nanti kita padatkan menjadi 12 hari. Kita padatkan nanti ada beberapa menu yang kita tinggal, ada beberapa menu yang kita cari untuk kita nanti beri usul mau menu apa untuk kita tekan. Besok saya pengen ini. Nanti di situ kita sama-sama belajar bersama. Pertama-tama yang perlu saya tekankan adalah di sini ibu sekalian harus fokus dengan apa yang tujuan masing-masing, yaitu kesini untuk pelatihan, gitu ya, kesini untuk pelatihan. Saya hadir di sini bukan untuk menggurui, karena saya yakin ibu sekalian punya pengalaman lebih banyak dan pasti punya ilmu yang lebih banyak juga. Tapi di sini saya sebagai fasilitator, artinya kita nanti saling melengkapi. Ibu di sini praktek, saya mau fasilitasi supaya praktek itu berhasil maksimal. Itu seperti apa? Saya juga punya disiplin ilmu saya masing-masing, ibu juga punya ilmu masing-masing, jadi nanti kita saling melengkapi, gitu ya. Jadi ketika nanti di pelatihan sudah biasa, sering terjadi drama, gitu ya, Bu ya. Drama entah ada perselisihan dan lain-lain itu, tapi sebenarnya kita minimalisir itu, fokus ke tujuan masing-masing, kita saling belajar, gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian yang kedua yang perlu diingat ibu sekalian, yaitu nanti pasti sama teman-temannya kan beda-beda tuh latar belakangnya. Ada yang masih muda, ada yang udah senior, ada yang mungkin tahu di bidangnya masing-masing, ada yang expert di bidangnya masing-masing. Kita tidak saling meninggikan atau merendahkan, tapi kita saling melengkapi. Jadi kita saling berbagi, kita belajar mengambil ilmu, juga kita berbagi ilmu, gitu ya. Karena saya berdiri di sini juga tidak hanya memberikan ilmu, tapi saya bisa jadi belajar dari ibu sekalian. Siapa tahu ada ilmu-ilmu baru atau ilmu-ilmu lama yang saya memang belum ketahui, yang itu cuma diketahui oleh ibu-ibu kayak biasanya, kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama. Itu pertama kita berjalan dulu supaya nanti pelatihannya kita berjalan dengan baik. Terus nanti kita selama 12 hari menggunakan ruangan ini, nanti kita rawat bersama. Penggunaan alat itu juga nanti ibu-ibu sekalian harus mengenali semua alat di sini, dan bahan-bahan ini tidak ada, cuma di bawah belum dinaikkan. Nanti kita bertanggung untuk menaikkan bahannya. Nanti kita susun di sini. Kalau ibu sendiri yang menyusun bahannya, ini kan tahu sendiri alatnya di mana-mana, bahannya di mana-mana, jadinya enak. Kalau saya nyusun nanti bingung, mas ini di mana kan ya. Nanti ibu sekalian itu bisa nanti kita di akhir teori hari ini kita teori dulu. Besok baru mulai praktek karena cuma 12 hari, jadi teorinya nggak usah lama-lama. Kita banyak di praktek. Dan nanti itu udah ya, nanti apa bahan sama alat, kenalan sama bahan alatnya yang nggak terlalu lengkap, tapi cukup lah untuk kita nanti praktek roti dan kue. Terus juga kemarin katanya request ada teknik gitu ya. Nah, nanti kita akan apa namanya kumpulkan konsep yang ingin dipraktekkan. Nanti kalau ibu dulunya apa aja, nanti saya tampung. Pasti tidak 100% bisa dilaksanakan usulannya itu, karena tergantung ya dan saya saring mana yang bisa dipraktekkan, mana yang tidak. Yang perlu nanti kita akan belajar dari dasar sampai ke pengembangan. Sebetulnya saya mau tanya dulu, ini ada yang belum bisa membuat roti dan kue. Kalau masakan pasti mungkin ya semua. Tidak bisa semua ya mas saya. Ada yang belum bisa masak? Ada yang belum berumah tangga sini? Coba 1, 2, 3, yakin? Sudah bisa masak belum mbak? Bisa, sehari-hari. Kalau membuat kue-kuean, hanya hasilnya nggak tahu. Kita lihat hasilnya nggak tahu. Kalau udah bisa, ya udah saya tutup pelatihannya. Jadi sambil cek HP karena saya hari ini yang Yang harus menggunakan mata nenek saya enggak? Iya, saya bawa ya. Maksudnya nggak harus sekarang sih, selanjutnya. Siapa? Mbak Sari juga. Kenapa mata nenek? Siapa yang pakai mata nenek? Kalau mau
Kayak gini loh, ini kayak gini loh. Namanya mata nenek. Iya, namanya mata nenek. Ya, nggak bisa nyuruh meja. Udah ya ini, Pak. Udah kan? Yang belum. Kasih. Ini
pelatihan menjahit dan tata boga pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.